Jadi memang melawan kebodohan itu berat, bro. Jadi kalau bisa bayangin bangsa kita yang masih gini banyak yang bodoh, jadi presiden itu gak gampang. Intriguing sih bro. Jadi presiden tuh nggak gampang. Gak gampang, bro. Udah rakyatnya bodoh, sebagian besar, menterinya juga sebagian besar bodoh-bodoh. Coba ya, Masuk Prof. menteri yang bagus di kabinetnya Prabowo siapa? Ada berapa orang? Satu orang yang saya tahu sih bro. Hah? Satu orang aja yang saya tahu. Yang lainnya nggak tahu sih. Tadinya Menteri Luar Negeri kayaknya bagus, cuman kemarin Dino Patijalal kasih dia beberapa ini berarti banyak eh, hal-hal fundamental yang tidak dia lakukan gitu bro. Jadi menteri kita gak ada yang bagus, masa gak ada yang bagus, bro? Ada satu itu si Purbaya itu bro. Kalau menteri pariwisata gimana? Cantik kan? Di depan kamera sih bagus semua, Prof. Oh, agak baru ngomong. Depan kamera. Terus, Bahlil gimana Bahlil? Wah, aduh jangan bikin saya berdosa Prof di forum ini. Kenapa, bro? Apa, bro? Ya, tahu, bro, bikin dosa aja. Yalah Prof. Salah Political huruf dia, spirituality Bro. Hah? salah huruf. Harusnya bukan I, tapi U. Apa? Bahlul Prof, Bahlul. Nah, kan jadi A tetap berdosa, bukan saya. Ya, bro. Orang kebodohan susah, bro. Cuman untuk memutuskan bencana di Sumatera itu sebagai bencana nasional apa susahnya sih Prof? Itu Kalau kepentingan berkaitan dengan kepentingan kalau nasional, keuangannya. Karena harus semua di cover sama pusat. Sedangkan apalagi udah pencitraan, dia kan udah nyumbang 16 triliun untuk perbaikan hutan Brazil. Kalau dijatuhkan bencana nasional, terus ternyata apa deforestasi kan sumbernya, ya ya bumerang buat iya gitu. Makanya susah nah itu kan ngeluarin itu. Oh iya, kesadaran ada. sila keduanya itu kan nggak ada gitu loh. Emang nggak ada kan? Ya makanya kalau begitu ya ini aja lah kayak di Nepal, kayak di mana kemarin di Thailand gitu. Serahkan jabatan lah. Ada nyawa soalnya nyawa ini masalahnya kan. Saudara-saudara kita baru di Tengarai 1.000 orang dan mungkin lebih gitu. Nah itu ketidakbecusan itu tuh untuk satu nyawa itu saja seharusnya sudah membuat beberapa jabatan strategis tuh dicopot, BNPB misalnya terutama tuh nggak becus banget. Tapi kan itu nanti ketua BNPB-nya bilang kita sudah melakukan segala segala yang bisa dilakukan secara maksimal untuk menolong ini. Ya, jadi kayak di lingkaran setan lagi di setiap aspek di negara ini. Kalau lu jadi presiden, lu mau bikin apa, bro? Ya saya ke sana buat kantor sementara di sana, Bro. Saya pindahkan pusat pemerintahan ke Sumatera. Minimal kayak mualim lah, Bro. Menggalang massa, melihat penderitaan mereka, Bikin Aceh dan merdeka. Kalau ada Soalnya yang kalau kita marah-marah bicara sama saya, presiden itu estafet-estafet yang diturunkan inilah yang menjadi penyebab utama kenapa kita gak akan berkembang gitu.
Karena kita hanya meneruskan sesuatu yang keliru gitu. Ya itulah masyarakat kita kan. Kayak gitu juga akhirnya. Kita menjadi seorang presiden tuh gak simpel juga kan. Kita harus memahami seluk-beluk awal dari bagaimana berdiri ini negara ini, dari Pak Soekarno sampai ke presiden itu kita pahami semua, ternyata akarnya dari mana gitu. Mungkin yang paling parah di zaman Soeharto ya, karena paling lama lah. Di situ mulai, sebenarnya dari zaman Soeharto lengser, Islam yang garis keras ini mulai muncul gitu loh. Garis keras ini muncul kan setelah tumbangnya Pak Soeharto. Kayak FPI itu kan pas hari Presiden Soeharto tumbang, FPI itu mendeklarasikan loh, dia tuh berdiri loh. Itu masalahnya. Tapi bagus dong waktu Pak Harto garis radikalisme. garis keras itu selalu muncul setiap transisi, Helmi. Dulu waktu transisi dari Soekarno ke Soeharto juga ada kan itu DITII dan segala macamnya itu. Saat ada kekosongan kekuasaan, ada celah, mereka pasti ini ambil kesempatan. Pasti muncul ya gitu ya. Lah ya itu Bang. Jadi sorry bro, gitu? Bro Daniel, waktu transisi dari Soekarno ke Soeharto kayaknya nggak ada radikalisme gitu. Lah semua itu dipendam dengan. Lah itu DITII terus. DITII itu kan sebelumnya tahun 50-an. Iya, itu kan mulai gonjang-ganjing, mulai ada apa namanya, mulai ada rencana-rencana menggulingkan Soekarno. Setiap kali ada celah begitu pasti mereka muncul. Nah, setelah yang selanjutnya naik, baru yang selanjutnya ambil tindakan antisipasi, sama kayak kemarin lah waktu kampanye Prabowo Jokowi yang pertama, mereka kan naik tuh, tapi begitu yang diusungnya udah naik, diredam sama si Prabowo kan, gitu sama aja. Polanya sama begitu terus. Iya, polanya itu Bang Dharma. Jadi yang saya sampaikan itu, kita terjebak kepada pola yang sebelumnya. Kita meneruskan udah keliru, tambah keliru lagi, melenceng jauh gitu. Siapapun presidennya, aku yakin dia akan tetap sama aja sih jadinya. Itu. Masyarakatnya dulu yang dibikin cerdas. Masyarakat yang bodoh pasti akan memilih pemimpin yang sakit jiwa. Karena untuk membenahi di atas sudah gak mungkin ya. Ya mungkin dari kita-kita ini memang. Ya itulah. Udah dari atasannya udah kayak gitu. Tapi kan bisa aja ada pilihannya pemimpin yang memberikan inspirasi kebaikan gitu. Keadilan. Kenapa nggak itu yang dilakukan gitu? Apakah ada Gium yang bilang jabatan itu sebuah kutukan? Sekarang ngomong doang sih nggak bisa, kayaknya mesti by contoh kayak gitu, laku nyata di kehidupan. Ya makanya untuk generasi yang selanjutnya itu ditumbuhkan kesadarannya sejak dini, karena kekuasaan tanpa self awareness ya, itu akan menuntun ke kehancuran. Kekuasaan dan kekuatan tanpa kesadaran diri itu akan menuntun menuju kehancuran. Makanya kan perilaku pemimpinnya ini ngebawa bangsa ini ke arah self destruct mulu. Iya. Absennya cinta, itulah. Absennya cinta dari pemerintah ke rakyatnya itu. Prabowo gimana nggak kurang cintanya sama rakyat? Artinya Ya, kalau dia cinta dia umumkan bencana nasional lah, Prof. Perlu nggak tuh bencana nasional? Perlu banget, Prof. Gimana? Ada yang nggak setuju nggak, Pak? Ya, kalau kan memang syarat bencana nasional itu terjadi kelumpuhan dari pemerintahannya memang. Tapi karena masih ada yang hidup, yang
bisa difungsikan, mungkin mereka anggap itu belum lumpuh. Tetapi sebenarnya dengan korban jiwa udah lebih dari 1.000 itu udah masuk ke kategori bencana nasional, karena 3 provinsi itu kan terputus jalannya gitu, akses juga susah. Kemudian bantuan-bantuan dari luar negeri juga, nah itu yang jadi masalah, itu ditolak karena dianggap itu sebagai bencana daerah aja oleh pemerintah kita tuh. Nah, ini juga jadi satu presiden buat pemerintah kita yang menelantarkan orang-orang yang terjebak tidak bisa mencari makan, sehingga banyak juga yang mati kelaparan gitu. Nah, artinya kalau misalkan penanganannya supaya cepat gitu ya, mereka harus nyatakan sebagai bencana nasional, karena bantuan dari luar pun juga, apalagi dari melalui jalan laut ya, yang negara-negara yang lebih dekat dari Malaysia kayak dari Singapura, itu kan bisa lebih cepat menjangkau lokasi dari korban yang terjebak gitu, supaya nggak kelaparan. Jadi memang saya setuju sih, memang seharusnya itu jadi bencana nasional. Jadi pertanyaannya, kenapa nggak dideklar, Bro? Ada pertimbangannya, karena kan pertama pemerintah Indonesia kita sudah mencitrakan bahwa mereka sebagai donatur juga untuk hutan Brazil kan, yang 16 triliun itu mereka sumbangkan untuk perbaikan hutan Brazil. Tapi sisi lain mereka juga berusaha menutupi kerusakan hutan di negaranya sendiri. Kalau dijadikan bencana nasional, terus ada istilahnya dari luar pun sebenarnya udah bocor gitu, bahwa lahan-lahan sawit yang di Aceh yang milik Prabowo di 3 daerah itu memang jadi sumber kerusakannya juga gitu. Nah sebenarnya selain ingin menutupi itu, yang kedua kan kalau bencana nasional otomatis seluruh biaya untuk perbaikan infrastruktur dan segala macam yang terdampak bencana itu harus di cover sama pemerintah 100%. Sedangkan ya mungkin pemerintah juga sekarang sudah kemarin baru mengadakan pinjaman lagi sekitar 600 triliunan lah. Nah, jadi banyak kepentingannya juga, karena perusahaan-perusahaan yang penyebab bencana banjir itu mungkin bisa ya dipublish. Jadi terlalu banyak pertimbangan untuk ya pemerintah kita bisa jujur lah gitu. Untuk transparansi itu nggak ada. Karena untuk menutupi kebobrokan mereka sih. Dan juga akan mengundang auditor dari luar negeri akan penyebab banjir malapetaka yang di luar nalar itu loh, Prof. Itu saya tambahin gitu. Jadi borok-borok kita itu memang akan dibuka secara lugas kepada masyarakat internasional, betapa serakahnya oligarki terhadap alam dan ketidakpedulian mereka kepada manusianya gitu. Berbanding terbalik dengan diplomasi yang selama ini berusaha dibentuk di luar negeri sana gitu. Makanya kalau ada jumlah korban sekian itu otomatis jadi bencana nasional, Bro. Ada minimal. Kan harus berapa provinsi kan gitu kan, ada kriterianya kan, undang-undangnya itu. Iya ada. Sedangkan kita kan udah apa namanya otonomi daerah kan, bencana daerah kan itu. Enggak.
Tapi kalau Iya, kita lihat penanganannya kan nasional, bro. Berapa batalion tentara yang dikirim, betul nggak? betul. Tapi mereka menutup akses bantuan dari internasional juga. Itu yang maksudnya membuat masyarakat terdampak bencana itu seolah-olah menghalangi pertolongan kepada mereka gitu. Karena kan kalau bencana nasional itu ya artinya dari bantuan dari luar pun bakal mengalir gitu. Tapi karena tidak dijadikan bencana nasional sehingga ya otomatis ditutup bantuan dari Jadi itu luarnya. apa? Secara nasional itu keputusan administrasi atau politik? Kalau yang saat ini mereka tahan tuh karena keputusan politik. Kalau keputusan politik pasti ada pertimbangannya kan, bro. Ya, Kalau bencana nasional tuh APBN tuh harus dibuka besar-besaran, bro. Terganggu. iya. Harus di cover semua kerusakan infrastruktur itu di cover sama pemerintah 100%. Kalau soal APBN kan kalau bantuan internasional ini kan udah ini, Bro, bisa tercover juga itu, nggak terlalu mengganggu APBN. Negara Emirat Arab udah sedia berapa triliun gitu, tapi ya kan nggak bisa diterima. Itu kan Kenapa UNEP nggak melakukan investigasi, Pak Ar? Karena Kenapa? risiko kriminalisasi pejabatnya akan naik, bro. Diinvestigasi tuh. Itu keinginan Tovan kan? Ya Iya, kan ada United Nation Environment Programs itu apa lembaganya PBB yang khusus untuk Iya, program bro. lingkungan itu. Karena kalau itu dibiarkan masuk, itu akan diusut tuh, bro, penyebabnya tuh. Jadi ada risiko kriminalisasi pejabat kan yang memutuskan kenapa itu terjadi. Kalau takut diinvestigasi kan berarti fix dia bersalah, guilty. Iya, itu apalagi dong kalau kenapa? itulah makanya nggak dinyatakan bencana nasional tuh kan karena pasti diaudit. Kebongkar semua bobroknya itu. Pastinya audit BPK ya. Eh, ya, Oh, yang KLHK pun juga terlibat. KLHK pun juga terlibat. Iya, lingkungan, apa hutan, BPN kena juga. BPN ATR. Kalau UNEP investigasi itu nanti sidangnya di Mahkamah Internasional kali itu. Termasuk mungkin Bappenas juga kena karena kan perencanaan di situ. Itu banyak apa pejabat, bro. dari Iya, ketika diumumkan sebagai bencana nasional, perusahaan-perusahaan itu nggak bisa lagi dibidik ya. Begitu Kang Topan. bisa. Karena kan nanti kan diusut kan penyebabnya. Dari hilir ke hulu semua, termasuk perusahaan yang terlibat juga. Mungkin itu kali ya, nggak dibikin bencana nasional ya. Iya, Itu alasan nggak dibuat bencana nasional itu. iya. Supaya nggak kebongkar. Padahal tetap aja media asing juga ada yang memberitakan, mengumumkan bahwa ini punyanya Prabowo di lahan ini gitu. Ada 3 lahan kalau nggak salah. Gimana nih, kita pindah negara aja nih. Kita Gimana restorasi aja, Gimana kompleks banget loh. restorasi aja pemerintahnya. Kalau restorasi itu kan butuh pemimpin yang kuat, Kang Topan. Kayak di Jepang itu kan restorasi Meiji, karena Kaisar Meiji-nya yang memprakarsai restorasi tersebut gitu. Iya, Kalau ini kan pemimpin yang sekarang ini kan dia yang terlibat langsung akan deforestasi itu. nah itu harus ada peran semestanya dari masyarakat langsung terlibat. Bukan perang berarti kekerasan ya, tapi semua elemen masyarakat terlibat untuk kontribusi membangun pemerintahan baru, sistem ya, membangun
sistem pemerintahan baru. Kayaknya lemah gitu kalau dari masyarakat gitu. Masyarakat bisa apa, kayak tadi saya baru nyaksiin dari di IG tuh yang mahasiswa-mahasiswa yang ditangkap tuh, mereka diperlakukan sangat tidak manusiawi gitu, disuruh mendongak, suruh buka mulutnya, diludahin gitu. Itu saya nggak itu gitu loh. Iya bro. Yang ditangkap mana, bro? Diludahin. Yang demo akibat siapa yang ditabrak mobil polisi itu ya? Iya ditabrak. Iya betul. Itu. Makanya Jadi mereka butuh, kalau secara prosedural ya mungkin ya, masyarakat kan bisa ngajuin citizen class gitu, tuntutan rakyat terhadap pemerintah. Kalau nggak tembus ya Mahkamah Internasional tembusinya dari sana. Class action. Masalahnya Class kan gini, action. Bro Topan, masalahnya tuh kita ibaratin negara ini kayak kampung gitulah. Terus presiden itu lurah, terus keamanannya anggap aja hansip itu. Nah waktu lurahnya bikin salah, warga kampung protes, lurahnya nyuruh hansip untuk nyerang rakyat. Bagaimana? Nah, untuk gebukin rakyat. Padahal yang milih hansip ya kita, yang gaji hansip ya kita, yang gaji lurah ya kita. Tapi giliran lurahnya salah, hansip yang kita gaji disuruh gebukin kita kan, bangsat gitu. Memang seperti itu. Iya, sebangsat itu. Tapi ini juga kalau menurut saya sih rangkaian dari puzzle-puzzle dari ya program besar hidden agenda yang depopulasi. Aku aja Cuma panjang nih kalau ceritainnya gimana ya nyambunginnya. Ya karena gini, aku nonton konten-konten politik itu, terus dengerin pejabat-pejabat itu ngebacot. Aku yang malu loh, kok mereka malah yang ngomong nggak malu, kan aneh tuh. Itu mereka sudah nggak sadar jadi pion-pion proksi dari para elit. Karena gini, ini sangat kompleks gitu, karena pemerintah sendiri mengapa gitu sistem pendidikan yang udah 30 tahun ketinggalan lah, kalau katakanlah seperti itulah gitu, masih kita pakai gitu, masih bisa dipertahankan. Sedangkan perkembangan sekarang AI, teknologi dan lain-lainnya itu pesat kan. Artinya memang ada tujuan bagaimana untuk tetap memperbudak sehingga lulusan-lulusan dari sistem pendidikan kita itu memang dididik untuk jadi buruh, jadi budak gitu. Ya. Dari pengetahuan. Makanya untuk tumbuh kembang kecerdasan itu kita nggak bisa bergantung sama kurikulum. Kita harus ini sendiri, asah, tumbuh kembangkan sendiri. Kalau kita bergantung sama sekolahan, sama kampus, belum lagi kan sistem perekonomiannya yang ekstraktif lah, dari model kapitalis kan. Mereka nggak peduli menyuntikkan doktrin-doktrin untuk sistem kapitalis itu, sekalipun merusak hutan kita gitu. Karena yang depopulasi itu kan akan ya taruhlah sekarang geoengineering ya, HARP gitu kan, atau nembakin laser ke ionosfer gitu. Itu kan akan menyebabkan ada dead organ radiation tuh, DOR gitu. Di bumi pun juga ketika ada potensi patahan ini mau crack gitu ya, itu kan karena ada tekanan DOR itu dari bawah juga. Nah kalau misalkan ditambah dengan kerusakan hutan segala macam, tambah susah kan si dead organ itu untuk terurai jadi positif lagi gitu. Makanya ini ada pembiaran juga dari luar supaya negara kita rusak, banyak bencana, yaitu salah satu program depopulasi juga. Sekarang di mana sih kita bisa melihat langit sebiru waktu tahun 80-90-an?
Sekarang terang dikit ada yang nyemprot itu pesawat lewat tuh. Itu kan buat bikin DOR itu, dead organ radiation, yang bakal menyebabkan efek rumah kaca itu. Gitu ya. Nah sekarang ini yang dari bawah pun juga sebenarnya pada keluar juga, rembes lah dikit-dikit. Itu kan makin makin padat tuh DOR di atas bumi sampai di bawah langit itu. Makanya hujan tuh sekarang tuh deras tuh sampai ketika pakai motor kecepatan sedang itu sakit kan ke muka tuh. Dulu tahun 80-an udah sesakit itu kalau nggak salah. Jadi masih halus lah sih. Dan itu juga karena ada DOR itu, penyerapan ke tanahnya juga jadi lambat. Sehingga ya cepat gitu, ketika deras hujannya ya banjir bandang, erosi segala macam itu udah dari situ juga. Tapi gue bisa ngerti kenapa bukan bencana nasional Iya gimana, Bro? Iya gimana, Bro? Misalnya ada apa-apa sama Prabowo, terus Gibran jadi presiden, nah itu baru bencana nasional, bro. Bener nggak, bro? Bencana nasional nggak tuh? Bencana nasional, Bro. Tapi kita ya, Bro, mempunyai wapres seperti itu kan juga merupakan bagian dari, ada juga andil kita terhadap dia bisa memiliki jabatan wapres itu, Bro, secara tidak langsung gitu. Andil siapa, bro? Ya andil Profesor Richard Klaproth juga terutama. Enggak, karena AR milih Prabowo kemarin, Bro. Ya maksudnya dalam setiap warga negara itu kan merupakan suatu impropriate gitu di dalam suatu politik gitu, seorang yang tidak kompeten tapi bisa menduduki jabatan yang setinggi itu gitu. Iya. Nah itu kan ya pasti ada andil kita. Kenapa kita tidak melakukan sesuatu ketika itu belum terjadi, waktu masih wacana apa bagaimana, kita membiarkan, tapi ternyata Banyak wacana, banyak, bro. Banyak wacana waktu itu. Banyak penolakan gitu. Itu pun juga yang ketua MK itu yang memutuskan untuk mengizinkan umur di bawah 40 ya. Itu bisa itu sebenarnya dia tuh tracknya bersih. Tapi karena ada sekelompok mahasiswa gitu, orang-orang yang datang ke dia untuk mengajukan bahwa ada bagaimana kalau ada anak muda yang berpotensi di bawah 40 tahun dengan berargumentasi segala macam, akhirnya diluluskan, ternyata yang masuk Gibran. Langsung itu rusak namanya, hancur gitu. Karir panjang yang tadinya tracknya bersih banget, udah dengan keputusan itu udah hancur. Nah itu bukannya omnya itu? Iya, omnya. Omnya kan? Berarti mungkin ya ada masalah nepotisme juga di situ, Kang Tarwan. Ya kurang tahu lah, saya belum menyelidiki sampai sana gitu karena nggak terlalu penting juga buat saya. Tapi minimal kita tahu gitu, ada sesuatu lah. Lebih penting nyelidikin keraton. Pasti meneliti bagaimana dengan 1-2 sloki udah bisa efektif gitu. Jadi itu kasih ke Gibran biar pinter. Alasan dari kasus Lapindo itu, ketika Bakri dengan kasusnya itu diumumkan sebagai bencana nasional, akhirnya Bakri lolos. Iya. Dia mendapatkan penalti di situ. Bakri lolos ya, dia nggak usah nanggung. Lolos. Iya. Karena diumumkan Lapindo sebagai bencana nasional kan.
Jadi kalau ini disampaikan bencana nasional, perusahaan-perusahaan itu juga lolos dong. Bisa Enggak juga. sebenarnya. Kan bisa diselidiki penyebabnya jadinya kan. Sebenarnya kalau misalkan bisa diselidiki penyebabnya terus karena kan ada undang-undang yang istilahnya kalau ketika terjadi bencana dan penyebabnya itu sudah pasti itu udah nggak perlu pembuktian, itu udah bisa langsung dituntut. Cuman saya lupa pasalnya. Ada undang-undang yang menyatakan bahwa misalkan terjadi suatu kecelakaan terus penyebabnya sudah jelas, misalkan sekarang bencana gitu penyebabnya deforestasi, itu udah bisa langsung dituntut gitu tanpa harus dibuktikan lagi karena memang sudah terbukti terjadi gitu. Ada undang-undangnya itu, cuman saya agak lupa pasal sekiannya. Kalau Lapindo juga sebenarnya harusnya sih gak lolos juga karena itu juga akibat dari perusahaannya. Cuman ya di kita itu ya karena mungkin dulu Tapi Lapindo itu kan gak ada korban jiwa, bro. nggak ada, tapi kan kerugian materialnya besar juga, berapa kecamatan yang kena. Jadi itu keputusan politik ya, bukan keputusan administrasi ya. Ya, Iya. Katanya si Mr. Presiden itu kena 9 T dendanya. Kalau Bapak Presiden, karena dia terlibat deforestasi itu kan. ya sedangkan dia ngasih duit 16 triliun ke Brasil untuk perbaikan hutan di sana. Nah itu kan. Ironi. Jadi ironis banget. Ya itu keputusan politik, bro. Tapi kan alam menemukan cara seperti yang Prof bilang tadi, the truth will prevail gitu kan. Nah ini seperti kemunafikan masalah Brazil ini dengan yang terjadi dalam negeri itu kan alam yang ini, bro, yang mengatakan kejujuran. Tapi izin-izin itu kan diberikan sebelum masanya Prabowo kan itu. Iya, di zaman Zulkifli Hasan tuh, makanya dia pencitraan ngangkut karung beras itu. Zamannya siapa? SBY ya itu ya? SBY, zaman SBY. Iya. Susah ya Indonesia. Kita mau diskusi apa, bro, hari ini, bro? Ada usulan? Aku boleh bicara, Bang? Silakan. Ya, silakan. Kemarin aku nonton Ahok